Mungkin kalian sudah mengetahui tentang tren kecantikan yang merajai media sosial saat ini. Anak-anak muda datang ke klinik estetik untuk melakukan injeksi botulinum toksin atau yang sering kita kenal sebagai botox. Botulinum toksin ini berfungsi sebagai untuk merelaksasi dari otot wajah sehingga kerutan dapat dicegah secara dini. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa botulinum toksin ini tidak sepenuhnya bebas risiko? Dan pernahkah kalian bertanya dari mana cairan ajaib penghilang kerut ini berasal? Di video ini kita akan membahas tentang botulinum toksin. Halo, saya Dr. Cliff, spesialis mikrobiologi klinik. Sebelum kita masuk lebih jauh ke video ini, saya akan melakukan disclaimer terlebih dahulu. Mungkin pembahasan di video ini akan menimbulkan pro dan kontra bagi kalangan tertentu. Yang pertama, saya bukanlah seorang praktisi dari estetika, sehingga saya tidak akan membahas teknik-teknik estetika di video ini. Fenomena yang saya bahas berasal dari jurnal-jurnal terbaru yang telah dipublish, di mana saya akan menitik beratkan pada kepakaran saya yaitu mikrobiologi dan imunologi. Mohon jangan di-skip video ini, mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari botulinum toksin sendiri, kita perlu mengetahui dari mana botulinum toksin ini didapat. Botulinum toksin ini adalah suatu racun yang dihasilkan oleh bakteri. Bakteri ini dinamakan Clostridium botulinum. Clostridium botulinum sendiri merupakan kerabat dari penyebab tetanus yaitu Clostridium tetani. Sebenarnya bakteri ini merupakan bakteri anaerob obligat, yang artinya jika dia terkena oksigen dia akan mati. Tapi bakteri ini memiliki suatu mekanisme cerdik yaitu pembentukan spora. Pembentukan spora ini terjadi ketika lingkungan di sekitar bakteri ini tidak menguntungkan dirinya, sehingga bakteri ini akan dilapisi oleh cangkang yang tahan panas dan juga tahan kekeringan. Spora mematikan ini sering bersembunyi di makanan kaleng yang pengolahannya buruk atau penyok, serta di dalam madu. Inilah alasan medis mutlak mengapa bayi di bawah usia 1 tahun dilarang keras diberi madu. Selain itu, makanan kaleng yang telah penyok atau melewati kadaluarsanya juga dilarang untuk dikonsumsi. Jika spora ini tertelan atau jika seseorang menerima dosis toksin ini secara berlebihan, mereka akan terkena penyakit paralitik atau kelumpuhan yang mengerikan, yang kita sebut sebagai botulisme. Gejalanya tidak main-main. Racun ini pertama kali menyerang saraf kranial di kepala kita. Pasien akan mengalami penglihatan yang tiba-tiba kabur atau ganda. Kelopak mata bisa turun, hingga kesulitan menelan dan berbicara. Yang paling menakutkan dari racun ini adalah sifat kelumpuhannya, yang berupa symmetrical descending weakness. Artinya kelumpuhan ini menjalar simetris dari atas ke bawah, dari wajah, turun ke leher, ke batang tubuh, hingga ke tangan dan kaki. Membuat otot polos berhenti bekerja sehingga pasien mengalami sembelit parah dan retensi urin. Mengerikannya lagi, kesadaran dan kognisi pasien tetap utuh 100%. Mereka sadar, tapi tidak bisa bergerak. Pada bayi yang tertelan madu, ini memicu sindrom floppy baby atau bayi yang mendadak lemas dan tak berdaya. Dan pada akhirnya jika racun ini mencapai otot diafragma, pasien akan mengalami gagal nafas dan bisa meninggal jika tidak segera dipasang ventilator. Dari racun yang memicu kelumpuhan mengerikan itulah cairan estetika ini berasal. Manusia berhasil menjinakkannya. Pada tahun 1989, sebenarnya FDA sudah menyetujui untuk menggunakan botulinum toksin, tapi bukan untuk kepentingan estetik, melainkan untuk mengobati blefarospasme, yaitu mata yang berkedut parah, dan juga pengobatan dari strabismus atau mata juling. Baru di tahun 2002, FDA menyetujui untuk penggunaan estetik, yaitu penyuntikan di daerah glabella atau di daerah dahi. Dan puncaknya sendiri di tahun 2010, di mana muncul tren penggunaan botulinum toksin ini untuk mencegah kerutan pada usia dini, yaitu preventative botulinum toksin. Cara kerja toksin ini sangat presisi. Saraf kita biasanya memerintahkan otot untuk bergerak dengan melepaskan zat kimia yang bernama asetilkolin. Nah, cairan botulinum toksin yang disuntikan ini akan masuk ke ujung saraf dan menghancurkan sebuah protein krusial yang disebut protein snare. Tanpa protein ini, asetilkolin tidak akan bisa keluar, sehingga kabel komunikasi akan terputus total. Otot akan menjadi lumpuh lokal, tidak bisa berkontraksi sehingga kulit di atasnya tidak akan berkerut. Terdengar seperti solusi sempurna, bukan? Tapi mari kita lihat datanya. Sebuah tinjauan literatur dari Dr. Alain di Journal of Cosmetic Dermatology tahun 2022 mengkonfirmasi tren baru bernama prejuvenation
di mana anak muda di bawah usia 40 tahun menyuntikkan botulinum toksin demi mencegah kerutan sebelum terjadi. Tapi, tren pencegahan ini menyembunyikan alarm bahaya di komunitas medis global. Dalam sebuah tinjauan sistematis atau systematic review terbaru oleh Dr. Grazia yang diterbitkan di jurnal Muscle tahun 2025, para peneliti memperingatkan satu ketakutan besar. Injeksi botulinum toksin sejak dini pada anak muda berpotensi memicu toleransi progresif dan adaptasi neuromuskular. Dalam bahasa medis kita sebut sebagai secondary non-response atau resistensi, di mana racun yang disuntikan tidak akan memberikan efek lagi pada tubuh. Hal ini disebabkan karena tubuh telah menolak racun dan menetralisirnya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Disinilah penjelasan imunologi masuk. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan di tahun 2022, toksin botulinum sejatinya adalah molekul protein besar. Menurut jurnal tersebut, beberapa formulasi cairan botulinum toksin di pasaran tidak 100% berisi racun murni. Terkadang-kadang, masih tertinggal kotoran-kotoran biologis dari sisa bakteri Clostridium pembuatannya tadi, yang disebut NAPS atau Neurotoxin Associated Protein. Isinya bisa berupa sisa DNA bakteri atau flagellin. Bagi sistem imun kita, kotoran ini adalah sinyal bahaya ekstrim. Sel-sel patroli tubuh kita, yaitu sel dendritik, akan menyembunyikan alarm dan memicu tubuh kita memproduksi neutralizing antibody. Tubuh kita akan membuat antibodi alami terhadap botulinum toksin. Prosesnya sama seperti ketika kita divaksin. Nah, bagaimana pertanyaannya jika Anda ingin menggunakan botulinum toksin ini? Yang pertama, dari jurnal ini menitik beratkan ada 4 aturan emas untuk menggunakan botulinum toksin ini pada usia muda. Yang pertama adalah menggunakan botulinum toksin yang paling murni. Ketika Anda sebelum diinjeksikan, coba tanyakan kepada dokter yang akan menginjeksikan bagaimana komposisi dari botulinum toksin ini. Atau setidaknya Anda dapat mengecek website BPOM untuk mengetahui komposisinya. Apakah botulinum toksin yang digunakan ini murni atau tidak. Yang kedua, di sini adalah menggunakan dosis sekecil mungkin, di mana dosis yang diharapkan tidak terlalu besar dan dapat memberikan efek yang cukup signifikan pada wajah Anda untuk mengurangi kerutan. Yang ketiga sendiri adalah memperpanjang dari interval antara penyuntikan, di mana semakin panjang interval Anda untuk menyuntikan kembali, maka akan semakin lama tubuh kita akan mendapatkan resistensi terhadap botulinum toksin ini jika yang disuntikan tidak murni. Yang keempat, hindari top up penyuntikan di sela-sela interval. Penyuntikan top up di sela-sela interval ini seperti ibaratnya booster, di mana kita melatih sistem imun kita terhadap pengenalan botulinum toksin. Jadi, sebaiknya Anda jangan meminta penyuntikan tambahan jika tiba-tiba muncul kerutan baru di wajah Anda. Disinilah batas kompetensi saya. Saya tidak akan membahas brand mana yang murni dan mana yang tidak. Mungkin yang akan menjelaskan adalah teman sejawat di bidang estetika. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak ilmuwan dan dokter yang memohon agar kita memproteksi imun kita dari kekebalan botulinum toksin ini? Jawabannya adalah karena botulinum toksin tidak hanya digunakan untuk sekedar dahi mulus saja, tapi dapat digunakan sebagai dewa penyelamat pada kondisi kritis medis lainnya. Contohnya adalah di sini, berdasarkan dari rangkuman yang dipublikasi di StatPearls tahun 2023, botulinum toksin sendiri dapat digunakan pada kondisi medis tertentu, misalnya seperti cervical dystonia, yaitu kekakuan leher yang sangat parah, atau overactive dari bladder, hingga pencegahan migrain kronis. Bahkan secara off-label, racun ini dapat dipakai untuk nyeri saraf yang sangat hebat, seperti trigeminal neuralgia dan nyeri pasca stroke. Sebagai pasien, keputusan tetap ada di tangan Anda. Jika Anda ingin menggunakan botulinum toksin ini untuk estetik, maka selalu taati 4 pilar yang telah disebutkan konsensus sebelumnya, yaitu yang pertama adalah tanyakan kepada dokter Anda kemurnian dari botulinum toksin yang digunakan, gunakanlah dosis sekecil mungkin dan juga interval sepanjang mungkin, serta hindari dari top up di antara interval untuk penggunaan botulinum toksin ini. Kesimpulannya, pro dan kontra pasti tetap ada. Untuk pro-nya mungkin pasien akan lebih percaya diri, namun untuk kontranya sendiri, bagaimana jika terdapat resistensi dari pasien di usia 20-an, sedangkan botulinum toksin sendiri dapat digunakan untuk kejang pasca stroke misalnya, ataupun migrain kronik yang menyiksa Anda. Menurut Anda, apakah risiko dari penggunaan preventatif botulinum toksin ini sepadan dengan risikonya di masa depan? Mari kita diskusi di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, klik like, serta subscribe, dan juga share ke teman Anda yang suka ke klinik kecantikan. Saya Dr. Cliff Clarence Salima, tetap rasional, tetap berbasis sains, dan sampai jumpa.